Pangdam Jaya dalam menertibkan baliho, kita terhubung dengan mantan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak Pak Cindy. Agus, Anda mendukung Pangdam Jaya untuk mencopot atau menurunkan baliho Rizik Syihab. Kemudian saat ini Pangdam Siliwangi juga bertindak tegas soal baliho Rizik Syihab. Tanggapan Anda? Begini Mbak Cindy, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ya, itu bukan sembarang suatu keputusan. Karena Pangdam Jaya ini sudah melihat dan mengevaluasi rentetan kejadian. Ya, seorang Pangdam itu pasti tahu bahwa pergerakan prajurit TNI itu pasti ada kebijakan politik. Kalau masalah nasional, kebijakan politiknya adalah presiden. Kalau di wilayahnya, kebijakan politiknya itu adalah gubernur. Nah, melihat rentetan apa yang terjadi mulai penjemputan Rizik Syihab, ya, ini para partisipan yang menjemput itu, ya, padahal warga negara Indonesia katanya kan, itu sama sekali tidak tahu aturannya, karena Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu adalah objek vital nasional yang bernilai strategis. Ya, kita tidak bisa melihat hanya situasi di dalam negeri, tapi pandangan internasional. Oh, seperti itu tuh bandara internasional yang bernilai strategis di Indonesia itu. Baik. Ini jelas terjadi suatu gangguan, hambatan. Oke, itu soal. Kenapa saya bilang terjadi? Baik, Pak Agus, itu soal kerumunan yang terjadi ketika Rizik Syihab pulang. Tapi bagaimana dengan pencopotan baliho yang dilakukan oleh Pangdam Jaya dan juga Pangdam Siliwangi? Betul, itu adalah rentetan. Rentetan yang akhirnya terjadi, yang harusnya protokol kesehatan orang dari luar negeri melaksanakan isolasi, malah beberapa hari udah melaksanakan suatu kerumunan lagi, melaksanakan Maulid Nabi. Nah, urutan-urutan itu sampai ke Jawa Barat juga di Bogor, kan begitu. Nah, dengan begitu jelas seorang Pangdam pasti melaksanakan analisa dan evaluasi rentetan kejadian itu. Nah, menilai supaya tidak adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di wilayahnya itu, jelas Pangdam berbuat ini tidak mungkin asal berbuat. Karena apa? Jelas Pangdam berbuat ini pun berdampingan dengan aparat hukum, yaitu kepolisian. Dan begitu juga dari kebijakan secara wilayah itu adalah gubernur. Karena sampai saat ini saya belum pernah ada dengar statement seorang gubernur yang mempunyai kebijakan politik di wilayahnya melarang Pangdam berbuat itu. Oke, baik. Pak Agus, tapi kemudian ada yang mengapresiasi tindakan TNI untuk mencopot baliho Rizik Syihab, tapi juga ada kritikan. Dianggap TNI terlalu jauh mengambil tindakan seperti itu yang seharusnya menjadi kewenangan bisa Satpol PP karena melanggar perda atau juga pihak kepolisian. Tanggapan Anda? Begini. Pangdam itu ya, itu sama dengan Kapolda, itu masuk dalam forum info dari gubernur, ya. Muspida, mereka tuh muspida. Jadi nggak mungkin seorang Pangdam berbuat tanpa sepengetahuan semua yang ada di muspida itu. Contohnya, buktinya apa yang dilakukan oleh Pangdam didampingi juga oleh Kapolda. Dan begitu juga Wagub. Dan tidak ada juga statement apapun dari yang mempunyai kebijakan politik daerah, yaitu gubernur. Kan begitu. Artinya Anda mau mengatakan apa yang dilakukan oleh Pangdam ini juga disetujui oleh gubernur karena tidak ada protes atau tidak ada kritikan dari gubernur? Ya betul, sampai sekarang belum pernah saya dengar itu. Ya. Dan saya juga tidak pernah mendengar dari keputusan politik daerah itu mengatakan, Pangdam saya minta stop, melakukan pencopotan baliho. Nggak ada. Padahal itu berhak ya kalau menurut Pak Agus ya? Oh, kalau menurut undang-undang bahwa keputusan politik secara nasional adalah presiden. Keputusan politik di daerahnya masing-masing untuk menentukan bahwa sekarang darurat sipil lah, sekarang darurat militer, itu sebetulnya wilayahnya masing-masing harus tahu. Nah, para kepala daerah itu harusnya sebenarnya tahu, peraturan itu harusnya tahu gitu. Kemudian Pak Agus, ada juga
pernyataan dari mantan Panglima Pak Gatot Nurmantio yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Dudung selaku Pangdam Jaya itu tidak atas nama TNI. Apa yang Anda tanggapi soal ini? Loh, kan kita bisa lihat, emangnya Pangdam itu pada saat membuat pernyataan bahwa ini adalah atas nama TNI? Kan tidak. Yang melaksanakan pencopotan baliho-baliho itu adalah atas perintah saya. Saya yang bertanggung jawab. Tidak ada kata-kata dari Pangdam itu, saya mewakili TNI. Oh, enggak. Tapi Pangdam itu dengan stafnya ya sudah melaksanakan evaluasi analisa agar di wilayahnya itu aman, tentram, damai. Ya, tidak ada ancaman, gangguan, hambatan maupun tantangan. Itu yang mengatakan bahwa Pangdam harus saya mengatas nama TNI, kayaknya enggak ada. Saya enggak pernah dengar itu Pangdam menyatakan itu. Hmm, hmm. Jadi kalau ada pernyataan seperti itu, kritikan soal itu bahwa itu tidak mengatasnamakan TNI, tidak mungkin atau tidak bolehlah untuk dilakukan oleh Pangdam dengan mengatasnamakan TNI. Kalau menurut Anda? Loh begini, Pangdam itu melakukan itu ya di Undang-Undang TNI nomor 34 2004 itu ya, bahwa ada 2 operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Nah, kita lihat urutan 9 ya. Urutan 9 adalah ya TNI itu membantu ya pemerintah daerah, membantu tugas pemerintah daerah. Yang ke-10 membantu kepolisian negara Republik Indonesia ya dalam keamanan dan ketertiban umum. Oke. Itu jelas kan, membantu di situ, membantu. Buktinya polisi sih sama-sama TNI, dan saya lihat juga Pangdam itu membuat apel bersama sama-sama Satpol PP kan sama-sama. Di mana Pangdam ini berbuat sendiri itu di mana? Kemudian juga Gatot Nurmantio juga menyatakan baik FPI, Rizik Syihab adalah warga negara Indonesia yang seharusnya dilindungi oleh TNI. Menurut Gatot juga TNI dan FPI tidak bermusuhan. Apa yang bisa Anda tanggapi soal pernyataan yang kali ini? Oh begini loh. Kalau pernyataan mengatakan bahwa TNI harus berdampingan dengan FPI lah, tidak bermusuhan dengan FPI itu ya, itu salah. Saya bilang gitu ya. TNI itu tidak boleh berdampingan dengan FPI, dengan ormas apapun, dengan parpol apapun tidak boleh berdampingan. TNI itu hanya boleh berdampingan sama rakyat, karena TNI dari rakyat untuk rakyat bersama rakyat, ya, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi bukan berdampingan dengan FPI, dengan enggak. Itu ormas-ormas atau apa dan warga negara Indonesia memang dilindungi, tapi warga negara Indonesia yang bagaimana? Kalau warga negara Indonesia yang tahu masalah Pancasila, ingat sila kedua. Ya toh? Sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, harus adil. Dia membuat suatu kerumunan ini kira-kira adil nggak terhadap masyarakat yang lain? Terhadap warga negara yang lain ini. Saya membuat suatu melanggar protokol kesehatan ini adil nggak? Beradab nggak? Padahal sudah ada statement dari seorang presiden sebagai panglima tertinggi. Saya minta jangan hanya menghimbau saja. Kan gitu. Lakukan. Tindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Menko Polhukam pun begitu. Mengatakan itu. Semuanya ini sudah mengatakan tegas, ketegasan ini di mana? Kalau kita menunggu secara langsung yang harus secara formal bahwa kebijakan dari politik itu misalnya dari gubernur atau saya sekarang mengatakan bahwa wilayah Jakarta adalah darurat begini, silakan sampaikan. Kan begitu. Jadi soal sikap yang diambil oleh Pangdam Jaya, oleh Pangdam Siliwangi untuk terus menertibkan baliho Rizik Syihab, Anda akan terus mendukung soal ini karena menurut Anda ada analisa yang tepat dilakukan oleh Pangdam Jaya dan juga Pangdam Siliwangi. Analisa seperti apa yang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Agus dari sikap-sikap yang diambil oleh Pangdam Jaya dan Pangdam Siliwangi? Saya yakin ya, para Pangdam ini ya melaksanakan itu, mereka kan tahu aturan bahwa segala sesuatu itu pergerakan apapun dari prajurit dari TNI itu harus ada kebijakan politik, kan begitu. Tapi melihat dan mereka juga menganalisa ya
apa yang dikeluarkan statement oleh Panglima tertinggi, jangan hanya menghimbau, Oke. tapi tindak tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan, Mhm. itu mereka langsung pegang. Oke. Loh, ini presiden loh yang membuat statement, saya sebagai Pangdam harus berbuat bagaimana. Saya harus evaluasi, saya analisa, saya akan bicara dengan gubernur sebagai mempunyai kebijakan politik di daerah dan koordinasi dengan polisi. Saya akan dukung, saya akan bantu untuk tidak ada yang melanggar protokol kesehatan dan saya akan ikut mendukung untuk menindak tegas. Itu bagus. Baik, tujuannya untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat lebih luas ya, berarti Pak Agus? Loh, betul, Baik, betul, kita terus berpikir positif lah, jangan cari negatifnya, apa ini, nggak usah dicari, cobalah putar baik, itu statement kita, selalu berpikir positif demi bangsa dan negara, demi rakyat baik, Indonesia secara keseluruhan, baik, bukan kelompok loh. baik. Terima kasih Pak Agus Supratna telah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang hari ini. Oke, terima kasih, sama-sama.